Oke, saya ingin menyapa warga Siantar dimanapun berada, yang sedang beraktivitas maupun yang lagi nyantai. Hari ini kita akan membahas tentang peredaran narkoba yang ada di Siantar bersama Kepala BNN Kota Padang Siantar, Bapak Dr. Tuankus Haryanja. Selamat sore, Pak. Sore, Horas. Kemudian saya ingin memperkenalkan diri sebagai yang akan membawakan acara ini. Saya adalah Ketua Gerakan Indonesia Anti Narkotika Kota Pemalang Siantar, Bangun Pasar Ibu. Hari ini kita akan membahas terkait mengenai peredaran narkoba di Kota Padang Siantar yang sepertinya agak sulit diberantas karena memang semakin banyak dari yang kita lihat dari berita-berita maupun dari kalangan masyarakat bahwa peredaran narkoba di Siantar itu sepertinya sangat sulit diberantas. Banyak warga, Pak, yang ingin bertanya. Pada sore ini akan saya sampaikan mungkin beberapa pertanyaan kepada Kepala BNN Kota Padang Siantar. Sebenarnya apa sih, Pak, fungsi dari BNN itu? Mengapa peredaran narkoba itu di Siantar sangat sulit untuk diberantas? Ya, makasih. Horas Siantarmen. Ya, jadi ini pertanyaan sangat-sangat sulit ini menjawabnya. Tapi kita harus pasti jawab. Ya. Nah, Siantar ini kota nomor 2, ya, teramai setelah kota Medan, ya. Identik bahwa keramaian itu pasti identik dengan banyaknya juga kejahatan-kejahatan, bahkan juga banyaknya persoalan-persoalan, ya, itu pasti terjadi. Apalagi namanya kota itu maju, pasti cara berpikir orang juga sudah makin canggih dan makin meningkat, ya. Nah, di antara ini saya lihat semua ada, ya, baik itu tempat hiburan, baik itu tempat kos-kosan, baik itu tempat-tempat wisata, baik itu kuliner, dan bahkan Siantar ini kota perlintasan, ya. Mau kemana pun orang bisa lewat Siantar, mau ke Prapat, mau ke Padang, mau ke Tapsel, atau juga mau ke Kisaran, atau mau ke Medan. Siantar ini kota persinggahan karena memang cukup bagus, ya. Iya. Dengan adanya beberapa hotel-hotel mewah, ya. Nah, ini salah satu membuat kota ini dikunjungi orang, ya. Iya. Nah, sehingga kita banyak melihat kota Siantar ini, masyarakatnya bisa saja bergonta-ganti datang, ya, mungkin dari Medan atau dari kota lain pengen menginap ataupun tinggal di Siantar ini, sehingga situasi itu akan dimanfaatkan oleh kejahatan-kejahatan dengan modus menggunakan narkotika. Nah, tentunya ini menjadi tugas-tugas yang harus kita lakoni sebagai tantangan buat saya sebagai Kepala BNN Kota Padang Siantar yang sudah melakukan berbagai upaya, ya, bahwa BNN ini kan ada di sana fungsi pemberantasan, tetapi juga ada fungsi rehabilitasi, ada juga fungsi pemberdayaan masyarakat, ada juga fungsi pencegahan. Jadi dalam konsep BNN itu 4 bidang ini harus berimbang, ya. Nah, jadi itu menurut konsep kita, ya. Tetapi yang kita lakukan di Kota Siantar ini salah satu dengan razia. Nah, razia-razia di Siantar ini itu sudah sangat-sangat, ya, katakan kalau saya dikatakan membosankan, ya. Kenapa membosankan? Ya, katakanlah razia-razia di kos-kosan saja. Iya. Misalnya nih, secara acak aja kita ambil orangnya 6 orang, kita tes urin, pasti yang positif itu 5 orang. Nah, kira-kira gitu perbandingan. Nah, jadi itulah makanya saya katakan tadi, semua lapisan masyarakat itu, termasuk di pelosok-pelosoknya, bahwa bandar-bandar narkoba ini sudah masuk di sana. Iya. Nah, makanya penanganan narkoba ini, ya, menurut saya tidak hanya cukup BNN, tidak hanya cukup dari kepolisian dan para hukum, tetapi kita juga, Presiden sendiri sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Pemahaman di sana bahwa narkoba ini
ya tidak hanya aparat hukum, tapi semua pemerintah dan juga masyarakat, swasta, BUMN, semua kementerian lembaga wajib memfasilitasi terkait dengan masalah narkoba ini. Itu kalau sementara menurut saya. Oke, pemirsa, mungkin kita sudah mendengarkan beberapa keterangan dari Kepala BNN mengapa peredaran narkoba di Central itu masih termasuk tinggi ya. Berarti kita BNN juga membutuhkan kerjasama dari beberapa masyarakat agar bisa memberantas peredaran narkoba di Central. Terus Pak, gini Pak, terkait dengan razia-razia yang dilakukan, itu kan ada beberapa orang yang berhasil dites urinnya itu positif Pak. Terakhir cuman kita mendengar kabar bahwa orang yang positif tersebut itu gimana itu Pak? Kenapa harus dipulangkan? Apakah tidak ada langkah-langkah dari BNN atau pemerintah atau gimana itu Pak? Nah itu dia. Jadi memang ya bagi kita dilema juga ya. Iya. Artinya begitu kita tes urin dia, ya, baik itu yang mungkin di kos-kosan, di tempat hiburan, atau juga di tempat-tempat kafe-kafe, ketika dia positif, ini kan harus direhab orangnya. Artinya bahwa inilah yang harus perlu kita lakukan upaya dalam rangka menyikapi ini supaya tidak ada lagi yang meminta ataupun yang membeli. Ini mau kita lakukan. Yang paling sederhana seperti itu. Tetapi bayangkan aja, ketika kita razia, kita tanya KTP-nya nggak ada. Iya. Terus tanya orang tua di mana? Oh, mama saya di Malaysia. Ayahmu di mana? Ayah saya nggak tahu, udah lama pisah. Terus rumahmu di mana? Rumah saya di Kisaran. Nah, kalau kita lakukan ini untuk rehab, itu kan pasti membutuhkan anggaran untuk biaya rehab. Iya. Nah, lalu siapa yang membiayai mereka untuk rehab? Nah, harusnya membiayai mereka ini harus ada upaya pemerintah mengalokasikan untuk biaya rehab ini yang pecandu-pecandu memakai narkoba supaya tidak ada lagi yang membutuhkan narkoba di sana, ya. Iya, iya. Nah, coba bayangkan, itu sangat miris sekali lah. Itu kita nanti razia di warnet, dari 17 orang yang kita tes, bisa nanti sampai 12 orang positif. Bahkan ada lagi masih pelajar kelas 2 SMK, ya. Bahkan juga itu yang sudah kita lakukan itu, ya. Wanita-wanita itu posisi hamil lagi. Nah, jadi bahwa ini sepertinya masyarakat ini tidak ada semacam upaya ikut bersama-sama menanggulangi narkoba. Karena undang-undang juga menjamin masyarakat juga punya tanggung jawab dalam rangka penanggulangan narkoba ini, ya. Nah, itulah pemakna bahwa Pak Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba. Semua kementerian lembaga, sampai dia melalui kepala desa, sampai juga lurah, itu punya tanggung jawab bagaimana lurah-lurah kita mengatasi narkoba ini dengan pola-pola yang harus dilakukan. Mungkin fungsi pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasinya. Nah, jadi kalau kita razia pun ditemukan positif, nah ini kan pasti punya masalah. Ya terpaksa kita pulangkan. Kalau kita buat di rehab di tempat swasta, ya mana bisa? Ya swasta itu rata-rata ya 2-3 juta per bulan. Dan nanti mereka di rehab itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini yang harusnya perlu kita lakukan upaya pemerintah. Bagaimana pemerintah juga menyiapkan perda supaya APBD-nya untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini. Ya, untuk masyarakat ini tidak ada lagi yang menjadi pecandu. Jadi antara supply dan demand ini harus berimbang. Kalau ada permintaan, pasti supply ini tetap jalan. Ya. Tetapi kalau supply-nya jalan, permintaan tidak ada, pasti ya bangkrut lah paling tidak. Itu dia. Oke. Itu kalau menurut pandangan saya, ya. Tetapi kita pun ya sudah kita buat beberapa bulan ini yang hasil razia kita
positif kita maksimalkan, kita taruh di tempat rehab, walaupun itu rehab swasta, tapi kita justru ya bisa bekerja sama dengan rehab swasta, walaupun mereka dalam posisi keberatan, ya, karena ada sebagian keluarganya tidak mampu. Orang tua yang mampu mungkin hanya bisanya dia bayar 1 bulan itu hanya 2 juta dan mungkin tidak bisa sampai 3 bulan. Nah, ini yang perlu kita lakukan, upaya-upaya kita, ya. Jadi artinya di situ harusnya keluarga itu berkesempatan ketika anaknya sudah pecandu dari hasil razia kita itu, ya sudah secara include dia sudah bisa kita antarkan dia untuk direhab, daripada dibujuk-bujuk rehab anaknya melawan, kan jadi repot. Itu dia. Oke. Pak Ketua. Terima kasih Pak. Mungkin warga masyarakat Siantar mungkin sudah mendengar bahwa apa sih kendala yang ada di BNN Center itu terkait dengan tempat rehab mungkin Pak ya. Tidak tersedianya tempat rehab serta juga biaya mungkin yang nggak terlalu mahal apabila diletakkan di pihak swasta ya tempat rehabnya. Untuk itu mungkin semoga lah Pak di Siantar pemerintah kita mendengar ini supaya nanti ke depannya ada mungkin tempat rehab untuk warga-warga kota-kota Batang Siantar ya Pak, yang khusus untuk disediakan oleh pemerintah gitu. Iya. Terkait itu Pak, terkait dari para penggiat-penggiat narkoba sebelumnya itu Pak, yang Bapak kan udah hampir 2 tahun nih Pak di Siantar nih. Setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan Pak ya. Sudah banyak tentu para penggiat-penggiat narkoba yang Bapak rangkul semenjak menjabat jadi kepala BNN. Apakah ada Pak kembali niat dari Bapak itu untuk merangkul mereka kembali untuk mensosialisasikan tentang narkoba yang ada di Pematang Siantar ini Pak, kira-kira Pak? Jadi memang Ketua, kita selalunya berupaya membentuk wadah-wadah sebagai penggiat-penggiat anti narkoba, ya, sebagai harapan kita menjadi relawan penggiat anti narkoba atau duta anti narkoba. Tetapi ini pasti mati suri. Kenapa mati suri? Dari mana biaya-biaya untuk di kemudian hari untuk yang mereka lakukan oleh mitra-mitra ataupun ormas-ormas ini yang bergabung untuk BNN ini? Nggak ada. Harus ada tadi APBD ini dibuat di OPD supaya OPD maupun kelurahan mengalokasikan anggaran itu supaya nanti relawan-relawan atau penggiat anti narkoba ini bisa menjadi perpanjangan tangan BNN untuk memberikan pemateri-pemateri bahan narkoba di sekolah, di kelurahan, di tempat-tempat ibadah, di tengah-tengah masyarakat, di kelompok-kelompok organisasi keagamaan. Nah, jadi memang semua harus ikut kita secara bersama-sama. Jadi itulah pemahaman bahwa Indonesia darurat narkoba, karena sudah beda pola 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Sudah sangat jauh berbeda. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin kita perlu bandar-bandar narkoba itu cukup kita tangkap dan mungkin masih bisa dihitung jari. Tetapi sekarang permintaan ini sudah semua dari kelurahan ini sudah rata-rata. Bayangkan, di warnet saja 17 orang kita tes urin, 12 orang positif, sudah hampir 60-70%. Ya, di kos-kosan itu sudah rata. Makanya kita heran, kenapa kalau di kos-kosan itu mereka tidak ada surat mandat, ya, apalagi tidak ada KTP identitasnya lagi. Nah, bila perlu, ya harus dites urin dulu atau buat surat keterangan bersih narkoba, baru dilayani dia untuk kos di situ. Jadi kerjasama ini harus kita harapkan oleh pemerintah. Ya kalau memang tidak bisa dicabut aja izinnya. Begitu juga di warnet, di situ di TKP, begitu juga tempat hiburan. Bahwa gubernur sekarang sudah menekan bagaimana Sumatera Utara ini menggeser dari ranking 1 menjadi ranking 5 paling terbanyak narkoba di Indonesia. Ini dia. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini Pak terkait dari narkoba ini sebenarnya kan sudah sangat darurat ini Pak di Sumut ini. Mungkin bisa dibilang Sumut ini ranking 1 nih. Iya. Terkait sasaran dari narkoba ini sebenarnya kan Pak menyasar para pelajar-pelajar yang ada di Siantar maupun di Simalungun mungkin Pak ya. Iya.
apakah ada langkah-langkah pihak dari BNN untuk menggandeng pihak-pihak sekolah ataupun kepala dinas untuk mensosialisasikan bahaya narkoba ini Pak ke pihak pelajar-pelajar yang ada di itu Kota dia. Siantar? Jadi makanya setelah ada upaya gubernur membuat surat instruksi gubernur supaya seluruh bupati wali kota buat perda tentang penanggulangan narkoba. Ya. Nah, diperintahkan juga di situ supaya juga sekolah itu ada materi narkoba dengan menggunakan dana BOS. Oh, dana Dan BOS. termasuk juga setiap desa kelurahan harus ada program desa bersinar atau kelurahan bersinar dengan alokasi anggarannya dari dana kelurahan atau dana desa. Nah, inilah harusnya yang harus kita dukung. Bila perlu teman-teman media, ormas, LSM, ayo kita pertanyakan kepada pemerintah. Artinya bahwa pemerintah juga harus di depan, karena kan dia orang tua kita, ya. Iya. Nah, jadi supaya bisa penanggulangan narkoba ini itu bisa kita garansi, ya. Jadi semua tidak ada pun satu yang terlepas tanggung jawab dalam hal menangani narkoba ini. Nah, ini yang saya lihat belum sinkron. Jadi sinergitas itu masih belum utuh dia, ya. Jadi bahkan juga wali kota Pematang Siantar sudah mengeluarkan instruksi wali kota dengan penegasan di sekolah itu harus ada materi narkoba dengan menggunakan dana BOS. Padahal dana BOS itu kan setiap tahun kan ada. Iya. Dana desa itu setiap tahun ada. Dana kelurahan itu kan ada. Nah, jadi ya sepatutnya kan kelurahan ini juga punya tanggung jawab juga lah. Jangan justru menunggu, ya. Iya. Nah, kita juga BNN ataupun aparat hukum yang lain itu punya keterbatasan, ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan di wilayah kita, ya, di Siantar ini. Nah, tetapi ya harapan saya. Oke, mungkin sudah banyak yang kita dengar penjelasan dari Kepala BNN Kota Pematang Siantar tentang peredaran narkoba dan harapan-harapan kita sebagai masyarakat tentang bahaya narkoba yang ada di Kota Pematang Siantar. Dalam sore ini mungkin Pak ada mungkin statement atau yang ingin Bapak utarakan ke masyarakat Kota Pematang Siantar Pak terkait peredaran narkoba di Siantar ini. Ya, makasih Pak Ketua, ya. Saya masih banyak harapan saya untuk Kota Pematang Siantar, bahwa kota ini adalah, saya tahu, kota pelajar, ya. Yeah. Dan kota ini dekat dengan Danau Toba. Tetapi kalau kita lihat sekarang, hampir kita malu kalau menyatakan kota Siantar ini kota pelajar, ya. Ya, mungkin kalau orang mendengar ya kota Siantar ini boleh katakan ekstrim, ya, terbukti beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu sampai terjadi penembakan kepada rekan kita wartawan. Yeah. Nah, itu bukti. Bahkan ada juga yang membakar rumah warga dari kelompoknya bandar-bandar narkoba. Tetapi apapun namanya keluarga, ayolah kita bergerak. Artinya narkoba ini adalah penyakit masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ya, masyarakat itu keluarga. Nah, bila perlu keluarga itu lakukan tes urin setiap anak-anaknya di rumah. Kalau sudah SMP, SMA, mahasiswa, tes urin supaya kita bisa memprotek. Adakah di antara keluarga kami memakai narkoba? Nah, itu yang menjadi harapan kita. Ketika dia positif, datang ke BNN untuk berkonsultasi, supaya kita lakukan upaya kita untuk menanggulangi, untuk melakukan upaya kita. Kalau dia masih pemula pemakai narkoba, mungkin masih bisa pendekatan-pendekatan religius lah, ya. Tetapi kalau dia sudah harus rutin dia pakai narkoba, ini harus kita buat rehabilitasi rawat inap. Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat ini yang ketergantungan, sehingga permintaan tidak ada. Kalaupun bandar datang, itu pasti mereka akan tolak, dan itu harus katakan bahwa narkoba itu haram. Haram, ya. Bahwa narkoba itu dosa. Dosa, ya. Bahwa narkoba itu adalah racun. Karena kan berpotensi bisa orang menjadi gila, bisa orang akan berpenyakit HIV/AIDS gitu, ya. Nah, itulah kira-kira. Jadi harapan saya tentunya, ya, karena undang-undang juga menjamin bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab dalam penanggulangan narkoba. Ayolah
keluarga sepatutnya harus garda terdepan. Walaupun lingkungan yang kita anggap rusak, tetapi di lingkungan itu adalah bersumber dari anak-anak kita sebagai bagian dalam keluarga yang menjadi virus terkait dengan kejahatan, terkait dengan narkoba, sehingga kita bagaimana bisa kita nyaman untuk bisa ke depan Siantar ini kita kembalikan menjadi kota pelajar, kota yang sejuk dan indah. Saya pikir demikian aja. Horas, Horas, horas. Oke, mantap.